Menjadi pengantin pengganti, itu rasanya campur aduk, terpaksa, terhina, dan merasa tidak diinginkan. Inilah yang dialami Ratna, gadis lugu yang harus menggantikan kakaknya sendiri, Ratih, untuk menikah dengan seorang pria kaya raya bernama Krishna. Semuanya berawal ketika Krishna, seorang pemilik peternakan sukses yang sedang mencari istri, datang untuk melamar. Dari dua bersaudari, Ratih dan Ratna, pilihan Krishna jatuh pada Ratih, sang kakak yang memang terkenal akan kecantikannya. Ayah mereka pun setuju, dan tanggal pernikahan segera ditentukan. Semua orang bahagia, kecuali Ratna. Bukan karena ia cemburu, tapi ia tahu betul sifat asli kakaknya. Ratih adalah gadis yang manja dan tidak pernah mau diatur. Menikah dan tinggal di peternakan rasanya mustahil bagi Ratih. Kekhawatiran Ratna terbukti benar. Sehari sebelum hari pernikahan, Ratih kabur dari rumah. Ia meninggalkan sepucuk surat yang isinya singkat. Ia tidak mau menikah dan lebih memilih mengejar mimpinya di kota. Keluarga panik seketika. Pembatalan pernikahan akan menjadi aib besar yang mencoreng nama baik keluarga. Ayah dan ibu Ratna bingung setengah mati. Di tengah keputusasaan, mereka memohon pada Ratna untuk menggantikan posisi kakaknya. Ratna jelas menolak. Bagaimana mungkin ia menikahi pria yang bahkan tidak mengenalnya? Pria yang telah memilih kakaknya. Tapi tangisan pilu sang ibu dan wajah pucat ayahnya membuat hatinya luluh. Demi menjaga kehormatan keluarga, dengan berat hati, Ratna setuju. Ia akan menjadi pengantin pengganti. Keesokan harinya, pernikahan tetap dilangsungkan. Ratna mengenakan gaun pengantin yang seharusnya menjadi milik Ratih. Wajahnya tertutup cadar tipis, menyembunyikan identitas aslinya hingga ijab kabul selesai diucapkan. Saat Krishna membuka cadar istrinya, amarah langsung terpancar di wajahnya. Ini bukan Ratih, ini Ratna, adiknya yang pendiam dan tidak pernah ia lirik sebelumnya. Krishna merasa ditipu dan dipermainkan. Ia meluapkan kemarahannya pada keluarga Ratna dan pada Ratna sendiri. Malam pertama yang seharusnya indah berubah menjadi malam yang penuh hinaan. Krishna menganggap Ratna dan keluarganya hanya mengincar hartanya. Ia bahkan tidak sudi menyentuh Ratna, menganggapnya sebagai wanita murahan yang rela melakukan apa saja demi uang. Ratna hanya bisa menangis dalam diam. Hatinya hancur. Ia sudah berkorban demi keluarga, tapi kini ia harus menerima perlakuan kejam dari suaminya sendiri. Krishna memperlakukannya lebih seperti pembantu daripada seorang istri. Setiap hari, Ratna harus mengerjakan semua pekerjaan rumah di peternakan yang luas itu sendirian. Sementara Krishna bersikap dingin dan acuh tak acuh. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan. Ratna berusaha menjadi istri yang baik. Ia menyiapkan makanan untuk Krishna, membersihkan rumah, bahkan mencoba membantu di peternakan. Namun, semua usahanya sia-sia. Krishna tetap memandangnya dengan tatapan benci. Setiap kali mereka berpapasan, yang ada hanyalah kata-kata kasar dan sindiran pedas. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang kerja Krishna yang selalu terkunci, Ratna tidak sengaja menemukan sebuah kotak tua. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto seorang wanita cantik bersama Krishna. Mereka terlihat sangat mesra dan bahagia. Ada juga setumpuk surat cinta yang isinya begitu romantis. Hati Ratna mencelos. Siapakah wanita ini? Rasa penasaran Ratna akhirnya terjawab saat ia tanpa sengaja mendengar percakapan Krishna di telepon. Krishna sedang berbicara dengan temannya, dan ia menyebut sebuah nama, Bella. Dari percakapan itu, Ratna akhirnya mengetahui sebuah rahasia besar. Bella adalah mantan kekasih Krishna. Mereka sudah berpacaran sejak lama dan berencana untuk menikah. Namun, Bella mengkhianatinya. Ia meninggalkan Krishna demi pria lain yang lebih kaya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, alasan Krishna terburu-buru mencari istri dan memilih Ratih adalah karena Ratih memiliki wajah yang sangat mirip dengan Bella. Krishna tidak pernah benar-benar ingin membangun rumah tangga. Pernikahan ini hanyalah sebuah topeng, sebuah cara bagi Krishna untuk membalas dendam pada Bella. Ia ingin menunjukkan pada Bella bahwa ia bisa mendapatkan wanita yang mirip dengannya kapan saja ia mau. Dunia Ratna seakan runtuh
untuk kedua kalinya. Jadi, selama ini ia hanyalah alat balas dendam, pernikahannya, pengorbanannya, semua penderitaannya, hanyalah bagian dari permainan ego seorang pria yang patah hati. Ratna merasa begitu bodoh dan tak berharga. Ia bukan hanya pengantin pengganti, tapi juga pengganti dari wanita lain di masa lalu suaminya. Kemarahan dan kekecewaan membuat Ratna ingin menyerah. Ia ingin lari dari rumah itu, sama seperti yang dilakukan kakaknya. Tapi kemudian, ia berpikir lagi, jika ia pergi, apa bedanya ia dengan Ratih? Ia tidak mau menjadi pengecut. Lagi pula, kini ia sudah sah menjadi istri Krishna. Mungkin masih ada harapan. Dengan tekad baru, Ratna memutuskan untuk menghadapi Krishna. Ia tidak akan lagi menjadi gadis penurut yang hanya bisa menangis. Malam itu, ia menunggu Krishna pulang. Ketika Krishna masuk ke dalam rumah, Ratna sudah menunggunya di ruang tamu. "Aku tahu semuanya," ucap Ratna dengan suara bergetar namun tegas. "Aku tahu tentang Bella, dan aku tahu alasanmu menikah." Krishna terkejut. Ia tidak menyangka Ratna akan seberani ini. Awalnya, ia mencoba menyangkal, tapi Ratna terus mendesaknya, menunjukkan bakti-bakti yang ia temukan. Akhirnya, Krishna mengaku. Ia menceritakan semua kepahitan dan sakit hatinya karena dikhianati Bella. Mendengar cerita Krishna dari mulutnya sendiri, entah kenapa rasa marah Ratna perlahan mereda. Ia melihat sisi lain dari suaminya. Di balik sikap kasarnya, ada seorang pria yang terluka parah. Untuk pertama kalinya, Ratna merasa iba pada Krishna. "Aku bukan Bella, dan aku juga bukan Ratih," kata Ratna pelan. "Aku Ratna, istrimu. Aku tidak akan mengkhianatimu. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya." Kata-kata tulus Ratna membuat Krishna terdiam. Selama ini, ia hanya melihat Ratna sebagai bayang-bayang dari wanita lain. Ia tidak pernah benar-benar melihat siapa Ratna sesungguhnya. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Meskipun Krishna belum bisa sepenuhnya membuka hati, sikapnya pada Ratna mulai berubah. Ia tidak lagi sekasar dulu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan Ratna untuknya. Perlahan, tapi pasti, Krishna mulai melihat ketulusan dan kebaikan hati Ratna. Ia melihat bagaimana Ratna merawat peternakan dengan sungguh-sungguh, bagaimana ia sabar menghadapi sikap dinginnya, dan bagaimana ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Hati Krishna yang beku mulai mencair. Ia sadar, wanita yang ada di hadapannya ini jauh lebih berharga daripada Bella ataupun Ratih. Namun, saat hubungan mereka mulai membaik, sebuah masalah baru datang. Ratih, sang kakak, tiba-tiba kembali. Ia datang dengan kondisi yang menyedihkan, mengaku telah ditipu di kota dan kehabisan uang. Melihat Krishna yang kini sukses dan rumah tangganya yang tampak harmonis dengan Ratna, timbul rasa penyesalan dan iri di hati Ratih. Ia merasa seharusnya posisinya lah yang menjadi nyonya di rumah itu. Ratih pun mulai berusaha merebut kembali apa yang menurutnya adalah miliknya. Ia mencoba menggoda Krishna, mengingatkannya pada janji pernikahan mereka dulu. Ia juga berusaha membuat Ratna terlihat buruk di mata Krishna. Disinilah ujian sesungguhnya bagi pernikahan Ratna dan Krishna dimulai. Akankah Krishna kembali tergoda oleh Ratih, wanita yang wajahnya mirip dengan cinta pertamanya? Ataukah ia akan tetap setia pada Ratna, wanita yang telah dengan tulus menemaninya di saat-saat terpuruk? Dan bagaimana dengan Ratna? Sanggupkah ia mempertahankan rumah tangganya dari gangguan kakaknya sendiri? Pernikahan yang diawali dengan keterpaksaan dan kebohongan ini kini berada di persimpangan jalan. Kisah Ratna, si pengantin pengganti, membuktikan bahwa cinta sejati terkadang datang dari jalan yang tak terduga. Namun, apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai yang diciptakan oleh masa lalu dan orang terdekat mereka sendiri? Kisah lengkapnya begitu emosional dan penuh lika-liku. Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.